kembali lagi bersama saya Wulanda Nafisya, BP 191054-2006. Video kali ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pancasila. Yang dimana di video kali ini saya akan memberikan argumen saya mengenai bahwa pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak atau voting dikaitkan dengan sila keempat Pancasila. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Sistem pemerintahan demokratis tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang bersumberkan pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa yang dijiwai oleh Pancasila. Ciri dari demokrasi Pancasila adalah adanya kedaulatan rakyat. Musyawarah mufakat merupakan salah satu esensi dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam negara demokrasi, cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan musyawarah mufakat dan yang kedua dengan melaksanakan sistem voting. Voting merupakan cara pengambilan keputusan berdasarkan jumlah mayoritas suara pemilih. Voting merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi liberal, di mana dalam pengambilan keputusan setiap orang memiliki satu suara atau one man, one vote. Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, voting tidak menjadi pencerminan dari sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila menghendaki adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Namun, faktanya pada sistem musyawarah sudah mulai meluntur dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Hal ini tidak sepenuhnya menjadi salah karena banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Apalagi Indonesia adalah negara yang menganut sistem perwakilan representatif berdasarkan pemilu. Dalam proses pemilu tentunya syarat utamanya yaitu adanya unsur voting. Namun inilah demokrasi Pancasila Indonesia. Pemilu Indonesia tetap berlandaskan pada azas luber-jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada dasarnya, kedua cara tersebut yaitu cara musyawarah mufakat ataupun voting memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagi wilayah Indonesia yang syarat akan nilai-nilai demokrasi Pancasila, cara musyawarah mufakatlah yang seharusnya kita kedepankan dalam pengambilan keputusan. Apalagi bagi kalangan DPR ataupun lembaga negara yang lain. Dalam pengambilan kebijakan publik, musyawarah mufakatlah yang harus dikedepankan. Namun begitu, sistem voting tidak berarti adalah sistem yang buruk dan dapat kita salahkan. Memang sistem voting bukan ciri-ciri dari demokrasi Pancasila, namun dalam suatu kasus tertentu digunakan cara voting. Namun, voting yang digunakan juga harus merujuk pada nilai-nilai demokrasi Pancasila, tanpa mengurangi esensi kedaulatan rakyat. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa musyawarah mufakat haruslah menjadi langkah pertama dalam pengambilan keputusan. Jika sudah tidak ada pilihan lain atau kata kemufakatan tidak tercapai, maka upaya voting dapat digunakan sebagai alternatif pengambilan keputusan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi Pancasila. Selain itu, para pengambil keputusan harus mempertanggungjawabkan pada keputusan yang telah diambilnya secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan yang diambil haruslah sesuai dengan nilai-nilai kebenaran serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Mungkin itulah argumen yang dapat saya sampaikan mengenai bahwa pengambilan keputusan dengan suara terbanyak atau voting berkaitan dengan sila keempat Pancasila. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan pada video kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.